wa ama kami kinamo amono koyo wa bolo benda apa ulang merah data tia benda ama kami jadi andin dia madap menan buat me hello to andin dia menan to madap hello to buat me madap menan madap menan menan mantap Martin Melianus untuk Intan Jaya maju SDM unggul itu mantap betul. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ama kami, ama noe, tinenau, tinaonago, amonogo, koyau, wah. Yang terhormat calon bupati dan wakil bupati, yang terhormat Ketua DPW Provinsi Papua Tengah Partai Garuda Bapak Melianus Kobawau, yang terhormat Ketua DPD PSI Moses Jagani, yang terhormat Ketua DPD Partai Perindo Otenia Kobawau, yang terhormat Ketua DPD Partai Perindo Bapak Antono Bagau, yang terhormat Ketua Partai DPD Partai Garuda Bapak Otenier Kobogau, yang terhormat hamba Tuhan Pater, ketua-ketua kelasis, ketua-ketua Dewan Paroki, pendeta-pendeta, pewarta sampai gembala, yang terhormat tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh perempuan, tokoh-tokoh adat, dan yang terkasih para simpatisan dan undangan. Yang sangat kami banggakan masa pendukung Martin Melianus yang setia di posko kurang lebih 1 minggu ini. Yang terakhir kami banggakan, yang kami hormati paling mantap calon Bupati Intan Jaya Kakak Martin Tipagau dan calon Wakil Bupati Kakak Melianus Belau. Pada hari ini tanggal 24 Agustus kita semua berkumpul di tempat ini acara ucapan syukur atas terimanya SK rekomendasi B1 KWK kepada Martin Tipagau dan Melianus Belau untuk maju Bupati dan Wakil Bupati Intan Jaya dari 4 partai, yakni Partai Nasdem, Partai Perindo, Partai PSI, Partai Garuda. Ini semua dapat diperoleh atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa, sehingga patut kita naikkan ucapan syukur yang sebesar-sebesarnya kepada Tuhan. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang kita sudah lalui. Yang kedua, ibadah. Yang ketiga, sambutan. 4, ramah tamah. 5, penutup. Kita akan masuk ke poin kedua, ibadah. Pada petugas kami waktu dan tempat kami persilakan. Shalom.
punya suara ini. Orang banyak tapi macam suara kecil. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Karena kebesaran Tuhan, kemurahan Tuhan, kita boleh dipertemukan di hari ini di acara pengucapan syukur SK dukungan partai calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Intan Jaya. Bapak Martin Tipagau Esos yang saya hormati dan Bapak Milianus Belau SIP yang saya hormati. Kita akan memuliakan Tuhan, kita akan sambut dengan lagu pujian yang terdapat dalam nyanyian kemenangan iman nomor 157. Selamat siang semua. Saya berdoa sesuai dengan kepercayaan orang Katolik. Agama Protestan sesuaikan. 1, 2, 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ala ayane mene ine kono kanwa ongala me ada o amakane njeri. Indang butu usua mutu kao injengi ya kabasi matawa tawa. Do maya aya serewi akati usua mutu nagi. Indang jaya lagi emori mabitua calon bupati dan wakil bupati. Martin Tipagau ne Belianus nerigi iya tia emo bagai mapi tingjau. Jangan butu kinjele kau. Nata partai bui lagi menagi. Lagi mendapa aja sendiri agak buku dia nama agak itu dia nama atau penanya mata kabasi mata lagi ugi makapat toa masyarakat ke atau putu data buone kono kama gelane bonega atau putu data saya makata ida agak puli dia tak ada lagi pio tak ada partai itu tak apa kabasi mata aumanya asilo lagi pito pa
Impito pa. Angi bito pa. Agamba kuliari. Iko mai pa mere. Iko zawana ndu megona tawa. Lagi atia ni megomboana zawa bugana sama bugana dua medina jutia. Angia jutia dinga. Atia ajiwelen dia mere digi. Nono padua ga aro digi nono pambula ta. Ui bayega. Ui mewa ga lagi. Uiting dito agati dito uiting dia na di nuota jutia menena agati ya ime mo bwana izawa bwana dua indi uiti jutia na di winga mandi ki pa ko ata ko pita ndi ba agati ya wi mani kemanga maeta ayya sene ya azigi puyali ezego Jesus Kristus ala jua itu andagi amen dalam nama Putra dan Roh Kudus amin. Terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah memimpin kita dalam doa pembukaan. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita siapkan hati dan jiwa kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Yancenawi PMTH. Dan kita akan sambut dengan lagu penyembahan yang berkata, Aku datang dan ku bersujud.
baca firman untuk kita. 1 Samuel 16 ayat 6, 7 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 6, 7, 2 ayat. Ketika mereka sudah berkumpul dan Samuel melihat Eliab anak Isai, pikirnya, pastilah ini yang akan dipilih Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan kau terpikat oleh rupanya yang elok dan tinggi badannya. Bukan dia yang kukendaki. Aku tidak menilai seperti manusia menilai. Manusia melihat rupa, tapi aku melihat hati. Tepuk tangan dulu. Ini dua pemimpin yang akan memimpin Intan Jaya. Itu Tuhan sudah melihat hati kedua hambanya. Bapak, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan Roh Kudus berbicara untuk kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Menjadi bupati itu dua cara. Cara Tuhan dan cara lain. Menjadi presiden dua cara. Cara Tuhan dan cara lain. Menjadi gubernur dua cara. Cara Tuhan dan cara lain. Menjadi bupati dua cara. Cara Tuhan dan cara lain. Bapak Martin dan teman dengan cara Tuhan jadi bupati. Bukan cara lain. Kita mengejar cara Tuhan supaya menjadi bupati di tanah ini. Pada hari ini, ucapan syukur karena perahu ada beberapa sudah yang mengantar masuk untuk mendaftar. Terima kasih kepada semua partai yang diberi kepercayaan. Tepuk tangan untuk partai dulu. Ya. Karena ini juga penting, ini yang mengantar. Tapi masuk mengantar itu biarkan Roh Kudus yang pimpin. Jangan manusia yang pimpin. Pada hari ini kita dengar firman. Tuhan manusia melihat yang di luar, Tuhan melihat hati. Ibadah hari ini selain syukuran, ibadah inaugurasi, pelantikan dan pengurapan menjadi Bupati Intan Jaya. Setuju? Makanya sebenarnya ada pengurapan untuk jadi bupati. Ada beberapa hal dari firman yang kita baca tadi. Ada beberapa ciri orang yang diangkat, dipilih, ditetapkan menjadi pemimpin di tanah Papua, baik gereja maupun pemerintah. Ada ciri-ciri. Kalau dalam Alkitab itu, Saul itu dipaksa oleh manusia jadi raja. Itu yang tadi saya bilang dua cara. Raja Saul itu diangkat oleh manusia dan Tuhan tidak setuju. Makanya Tuhan hanya izinkan saja. Tapi yang Tuhan tunjuk siapa? Raja Daud. Dan Bapak Martin dan pasangan itu seperti Raja Daud. Tuhan yang tunjuk, bukan oleh manusia. Tapi manusia kasih suara. Karena manusia mewakili Tuhan. Ada beberapa ciri menjadi pemimpin yang ditunjuk Tuhan. Jadi ada istilah setelah selesai pilkada itu ucapan syukurnya begini. Pemilihan bupati ke gubernur, saya bersyukur Tuhan kasih kesempatan. Padahal dia bermain dengan cara lain. Itu menipu Tuhan. Tidak boleh begini. Kalau benar-benar dari Tuhan, cara kerja juga benar yang Tuhan Yesus ajarkan untuk ke depan. Yang pertama, ciri pemimpin yang diberkati Tuhan, diurapi Tuhan. Yang pertama, dipilih oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Itu yang pertama. Tuhan yang menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin. Coba kita lihat dalam ayat 7 yang kita baca tadi. Tuhan berkata kepada Samuel bahwa dia tidak melihat penampilan luar, tetapi Allah melihat apa? Allah melihat apa? Hati. Coba kita periksa dua calon punya hati bagaimana hari ini.
Mereka ini orang-orang yang bersahabat dengan masyarakat. Betulkah? Tepuk tangan untuk dua calon dulu. Hatinya baik, yang selama ini bergumul dengan kehidupan umat di Intan Jaya. Daud ini bergaul dengan hanya domba-domba di kandang sana jauh, bukan di istana. Tapi Tuhan memindahkan dia. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sekarang masyarakat menilai hati kedua hamba Tuhan seperti apa? Baik atau tidak? Kecuali yang pengintai bilang tidak baik. Kalau kita ini setuju memberi dukungan, mereka katakan hati baik, lalu memberikan dukungan doa dan suara. Yang kedua, berhati tulus dan rendah hati. Daud tidak tampil menonjol seperti kakak-kakaknya yang lain. Oh hebat ini, bahasa ini segala macam. Waktu diseleksi oleh Samuel, ini kan anak pertama tidak lewat, anak kedua lewat, ketiga lewat, keempat lewat, kelima, sampai anak yang terakhir. Itu Samuel tanya, kok anak hanya ini Kak Isai? Tidak ada satu tapi terbaik. Dia di mana? Di kandang. Apanya dia? Manusia melihat apa? Tapi Tuhan melihat. Kau panggil yang di kandang itu. Di sini ada yang tahu piara babi. Coba yang tahu piara babi angkat tangan. Orang yang tahu piara babi Tuhan angkat ke jabatan yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau tidak tahu kerja, jangan harap-harap tes sana tes sini. Kau nganggur terus karena tidak tahu piara babi. Mau piara babi? Suaranya satu saja di situ. Mau. Tapi kesana ke sini mau tes terus itu ya. Padahal Tuhan kasih kita itu piara babi. Kalau mau jadi pejabat besar. Daud itu pemelihara domba. Ambil dia, orang ini setia, orang ini sabar, orang sudah dilatih di lapangan. Dia sekolah di sana. Kita pikir itu sekolah besar baru jadi pejabat. Tidak. Tuhan lihat hati dan orang yang kerja di kandang sana, yang rendah tidak baik, kasih makan babi, kotoran, itu yang Tuhan akan kasih pindah ke istana. Makanya itu mulai sekarang masyarakat mau nih, semua ada olah nih, kerja. Kalau kau mau jadi diberkati Tuhan di tanah ini. Tidak ada istilah nganggur di tanah Papua. Alam militer sedia, kita tinggal kelola. Saya selalu kasih tahu mahasiswa. Dulu saya itu guru PNS, tapi saya kasih tinggal masuk sekolah Alkitab. Tuhan bisa piara saya tahu di atas gunung Tuhan sediakan yang penting saya tekun. Sampai hari ini saya piara babi. Dan saya bisa hidup dan melayani Tuhan. Tuhan tidak biarkan. Mau jadi pemimpin besar? Kerjakan hal-hal kecil di sana. Kembali ke kandangnya masing-masing kalau mau jadi pejabat. Kalau mau memimpin tanah Papua, jangan belajar ilmu luar negeri. Ilmu ada di sini. Tuhan sudah taruh dan kita belajar di situ. Piara ayam, babi. Jangan belajar itu tanam padi. Itu orang lain pun budaya. Kita tanam ubi, keladi. Yang bisa saja kita buat. Tuhan melihat kesanggupan dan Tuhannya pindahkan dalam ke tempat yang lain. Tuhan yang memindahkan bukan manusia. Karena manusia lihat di luar, Tuhan lihat hati, kerendahan hati dan kesetiaan mulai dari bawah. Tuhan angkat menjadi pemimpin besar seperti Raja Daud. Mau seperti Raja Daud? Setia bekerja. Yang ketiga, memiliki hati yang taat dan setia. Meskipun Daud masih muda dan hanya seorang gembala, ia menunjukkan kesetiaan dalam tugas-tugas yang kecil. Ada satu orang yang datang menangis berdoa di rumah. Bapak pendeta doa, saya tes terus tidak diterima. Saya sudah diterima jadi PNS, dia tidak pernah ke kantor, tidak kerja. Baru, kau cari apa? Minta apa? Tuhan kasih kerja baru kau tidak setia kerja. Memiliki hati yang taat dan setia. Orang yang dipilih Tuhan adalah mereka yang setia dalam hal kecil, sehingga dapat dipercayai dalam hal-hal
yang besar. Dua bapak ini pasti dari pekerjaan kecil, tahapan dulu, ikut politik, DPR dulu, apa dulu. Pasti orang bapak dua ceritakan, saya lewat ini sampai sekarang calon bupati. Itu barang besar? Tidak. Tuhan melihat hati, pasti jadi. Yang keempat, ciri orang yang ditunjuk Tuhan yang keempat, diperlengkapi oleh Tuhan. Setelah Samuel mengurapi Daud, Roh Tuhan berkuasa atas siapa? Atasnya. Ayat 13. Atas Daud. Sekarang Saul sudah mau jadi gila. Karena dalam kepemimpinannya, karena bukan yang Tuhan yang tunjuk, dia menderita. Banyak musuh, tidak selesai-selesai. Bapak dua, kalau sudah jadi bupati wakil, ada konflik. Ada dua kekuatan besar, dan Tuhan tahu hati kedua hamba Tuhan. Bebannya Tuhan akan taruh, damaikan di Intan Jaya. Tuhan melihat kapasitas itu. Jadi Tuhan tidak sembarang tunjuk orang menyelesaikan konflik dan masalah yang terjadi di sana. Sampai umat kita banyak yang lari ke tempat lain, termasuk di Nabire. Pemimpin yang dipilih Tuhan akan diberi kuasa dan hikmat oleh Roh Kudus untuk melaksanakan tugas. Hari ini ibadah pengurapan Tuhan. Secara fisik kita bisa sediakan seperti ini, tapi kuasa setan kita tidak bisa lawan dengan hal fisik. Itu lawan dengan kuasa roh. Maka ibadah pengurapan khusus hari ini supaya menyelesaikan masalah dan melawan roh jahat, roh intimidasi, roh alkohol, roh percabulan, roh kejahatan. Kedua hamba Tuhan diurapi untuk pergi perang dengan kuasa Tuhan. Sehingga berkata seperti Yesus katakan di dalam Injil Lukas pasal 8. Waktu dia masuk di Nazaret dan dia baca kitab Nabi Yesaya, visi misi holistik di mana dia mau lakukan di dunia ini. Yesus katakan, Roh Tuhan ada padaku. Aku sudah diurapi Tuhan, dilantik Tuhan, dibentuk Tuhan untuk memimpin, membawa kabar baik kepada orang miskin, kepada orang-orang buta, kepada orang-orang tertindas, kepada orang-orang yang terbelenggu karena ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan Roh Tuhan aku bawa pembebasan. Tahun Yobel, tahun pembebasan akan tercipta di Intan Jaya seperti yang Tuhan Yesus pesankan kepada kita. Kita ini kepanjangan tangan dari Tuhan Yesus. Bahwa tahun Yobel, tahun pembebasan, pemulihan itu terjadi dengan kehadiran hamba Tuhan, pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Tuhan untuk mengatasi semua masalah-masalah keamanan, sosial, politik, ekonomi, ciptakan kedamaian. Dan pemimpin yang ditunjuk Tuhan itu ada urapan Roh Kudus. Yakin bahwa Bapak Tipakau dengan wakil itu sudah ada pengurapan Tuhan. Hari ini kita lakukan doa pengurapan supaya kepemimpinan ke depan semua raja di dunia ini ada 300-an negara, lalu perjanjian lama itu juga banyak negara, sekarang juga banyak. Itu semua negara itu memperjuangkan hanya dua kepentingan, kepentingan kerajaan Allah atau kepentingan iblis dan dunia, dua saja. Itu tergantung pada para pemimpin, dia bela yang mana, kepentingan kerajaan surga atau dunia atau setan, hanya dua saja. Politik itu artinya dua kepentingan. Kita sebagai anak Tuhan berjuang dua kepentingan, kerajaan iblis atau Tuhan. Katakan bahwa saya melalui partai-partai ini, Tuhan tunjuk, urapi saya memimpin kabupaten ini, mewakili Yesus membawa keadilan, kebenaran, kekudusan, perdamaian, selesaikan konflik. Katakan Roh Tuhan ada padaku. Aku diurapi Tuhan. Hari ini dilantik oleh Tuhan. Saya mewakili Yesus supaya ke depan Papua, khusus Intan Jaya menjadi berkat. Setuju? Aminkan firman itu. Dengan demikian yang terakhir, tidak menonjolkan diri sendiri. Daud itu orang rendah hati. Daud tidak mencoba menempatkan dirinya sebagai pemimpin. Ia dengan rendah hati menjalankan tugas sehari-harinya sebagai gembala sampai Tuhan
mengangkat dia. Ini menunjukkan bahwa orang yang dipilih Tuhan tidak mencari kekuasaan atau kemuliaan bagi dirinya sendiri, tapi menantikan waktu tua. Orang yang membawa damai itu setelah terpilih itu tidak ada kata ini lawan politik, itu tidak boleh ada. Dalam mulut orang yang dipilih Tuhan, semua katakan mari kita berdamai. Walaupun kemarin kau tidak dukung saya, tidak berikan suara. Belajar dari Daud dan Salomo. Raja Salomo itu dalam kepemimpinannya itu nyamuk lalat pun tidak ada. Bapak Ibu pernah baca kepemimpinan Raja Salomo? Orang miskin tidak ada. Rumah itu semua emas. Hampir gigi juga emas. Seperti emas di atas itu. Semua emas. Jadi pemerintah Raja Salomo itu pegawai PNS kah, harian kah, honor, semua tidak ada itu. Semua orang pengusaha. Semua orang berada. Kenapa? Karena dia memimpin pertama minta hikmat Tuhan. Pemerintahnya tidak ada konflik, keamanan ada. Tuhan memerintahkan dari surga kedamaian waktu dia memerintah, Raja Salomo. Dia seorang raja di dunia ini yang pernah makmur dan tidak pernah ada. Tidak tahu nanti kapan ada. Negara sekarang ini negara-negara superpower hebat-hebat tetap ada masalah. Tidak seperti waktu Raja Salomo pimpin. Sampai Raja Ratu dari Seba Afrika sana juga bawa sumbangan, hormati, hebat. Luar biasa Salomo kemakmurannya. Hikmat dari Tuhan dia gunakan. Pecahkan masalah, keamanan, ekonomi, politik, aman. Semua rakyat selalu haleluya, puji Tuhan, salam, salam, salam. Itu terwujud waktu betul-betul kerajaannya Salomo. Dan mereka memuliakan Tuhan. Bisakah Bapak Dua Intan Jaya begini? Tapi di sini banyak masalah ini. Di sana itu ada senjata, ada panah-panah. Bapak Dua akan diperhadapkan. Mau jadi seperti Salomo? Aduh, tidak ada suara. Lemah sekali. Ya, hamba Tuhan, pemimpin pemerintah harus mewakili Yesus, baru bisa. Gara-gara emas, Blok Wabu lah, Tembagapura lah, inilah itulah. Papua Tengah ini rebut, semua mau calon cari kekayaan, bukan membangun manusia. Orang-orang ini bertobat. Harus orang yang ditunjuk oleh Tuhan, bupati maupun gubernur, baru bisa kedamaian terwujud seperti Salomo. Salomo dia bekerja dengan penuh konsisten pada keputusan hikmat yang dia peroleh dari Tuhan. Tapi kalau ketika sombong sedikit, itu semua akan hilang. Jabatan hilang, harta hilang, kedamaian hilang. Hanya kasihan Salomo terakhir itu dia masih hilang. Karena dia dengan emas segala macam membuat banyak perempuan membuat kejayaan itu hilang. Bapak Dua hamba Tuhan, hari ini mau diutus Tuhan, mau diberkati Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan, membawa damai di Intan Jaya. Tuhan utus di hadapan jemaat hari ini bersama para partai, gereja dan masyarakat. Kita sama-sama mengutus kedua Bapak untuk memimpin di Intan Jaya. Kita minta Tuhan atur semua halangan, roh dusta, roh kegelapan, roh iri, semuanya kita minta Tuhan batalkan di dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan. Calon Bupati Maten Tipagaisos maju ke depan. Bapak Milianus Belau SP maju ke depan. Semua pendeta maju untuk tumpangkan tangan untuk mengurapi kedua hamba Tuhan, untuk menduduki tempat yang bisa di depan sini. Maju. Namanya pendeta katekes pastor maju ke depan. Tumpangkan tangan dan berdoa. Semua pendeta keliling kedua hamba Tuhan. Keliling saja. Tidak apa-apa, orang juga tidak. Nanti bupati baru jangan keliling, sementara bisa. Keliling dulu di sini, mari.
Di sini saja mari. Tapi kalau dari bawah kasih tangan juga tidak apa-apa. Ya. Kita menyanyi satu lagu, melayani, melayani lebih sungguh. Pemain musik ada? Depan sini. Untuk tumpangkan tangan. Ya. Mari. Depan sini. Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Silakan. Bisa tutup pengurapan. Jemaat Tuhan Kabupaten Intan Jaya, baik gereja kini, wilayah Katolik, umat Tuhan 8 distrik, di hadapan Engkau, kedua hambamu ini, melalui firman Allah yang sudah disampaikan oleh hambanya, hari ini kami mau habiskan oleh pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan pada hari ini. Umat Tuhan, rendahkan hatimu dan serahkan semua ini kepada Allah sesuai dengan firman Allah yang sudah disampaikan. Minta petunjuk daripada Allah. Mari kita berdoa, buka hati. Bapa, Allah pencipta langit dan bumi serta segala isi. Tuhan ciptakan manusia. Tuhan ciptakan semua aturan-aturan yang Tuhan percayakan kepada manusia, supaya manusia mengatur manusia yang lain, manusia membebaskan manusia yang lain, manusia memimpin manusia yang lain melalui kekuatan dari Allah kepada orang-orang yang sudah dipercaya kepada Tuhan. Inilah saatnya, waktunya untuk hambamu, Bapak Martin Tipagau, penasihat gereja sini. Perbuatan dari Martin Tipagau tidak diketahui oleh dunia, hanya Allah yang tahu. Inilah hambamu Melianus Belau, sudah berdiri di hadapan Allah, di hadapan umat Tuhan, di hadapan gereja Tuhan, di hadapan dunia, di hadapan setan, di hadapan dunia orang politik. Inilah kedua hambamu. Pada hari ini
hamba-hamba Allah. Kami khususkan kedua hamba Tuhan ini untuk memimpin Intan Jaya tahun 2024 sampai 2029. Ini tahapan pertama ucapan syukur partai dari calon ini. Belum masuk tahapan-tahapan berikutnya. Itu urusan Tuhan. Urusan Tuhan sesuai dengan firman Allah yang hamba-Mu sudah jelaskan. Terima kasih. Ini doa, ucapan syukur, dan permohonan daripada gereja-Mu kepada kedua hamba-Mu ini. Tuhan pakai mereka. Mulai dari kampanye sampai pendiam, Tuhan punya masalah. Kedua hamba-Mu punya masalah, mengatur umat-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Kalau Tuhan ada padaku, aku diurapi Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, kepada orang buta, kepada orang terbelenggu, kepada orang-orang tertindas. Hari rahmat, hari perdamaian, pemulihan terjadi. Kedua anakmu menerima pengurapan hari ini di hadapan jemaat Tuhan dan di hadapan Tuhan. Kami utus mereka menjadi pemimpin dan takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mengasihi seluruh rakyat di Intan Jaya. Tuhan siapkan, lindungi, berkati. Selalu firman berjanji, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Perlindungan bagi kedua hamba-Mu, istri dan anak-anak hamba-Mu. Tuhan pakai mereka, lindungi semua orang-orang yang jahat, iri hati, jauhkan dari mereka. Suara Tuhan siapkan, dan Tuhan tuntun mereka sampai menduduki tempat yang Tuhan siapkan jadi bupati dan wakil bupati kedua hamba-Mu untuk memimpin dengan takut Tuhan seperti Raja Daud dan Salomo. Kami utus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat melakukan tugas dari Tuhan. Boleh duduk kembali, Bapak. Mari, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta. Hormat. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan, jemaat semua, kita sudah lakukan ibadah dan ibadah pengutusan, syukuran atas semua SK yang diberikan oleh partai. Kita memuji Tuhan, Tuhan baik. Kita terus doa sampai proses jalan dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati. Salam. Biasa manusia melihat rupa, tetapi Tuhan melihat hati. Perkara kecil yang sudah Bapak lakukan, Tuhan akan mempersiapkan perkara-perkara yang besar lagi. Karena hanya di dalam Yesus kita dapat semuanya. Semuanya hanya di dalam Yesus. Ada amin? Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan nyanyikan lagu penutup yang terdapat dalam nyanyian kemenangan iman nomor 201, Ajaiblah Tuhan. Dan ayat yang kedua, saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri, dan doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yosepi Lemaken. Ajaib. Bila ku lihat bintang gemerlap dan bunyi burung riuhku lengah, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang
Tuhan yang saya kasihi, dari Sinode ada pesan singkat untuk kedua calon, untuk Martin Tipagao dan Melianus Belau. Pertama, fondasi. Kamu dua berdiri di atas fondasi yang kuat, yaitu di atas Yesus Kristus, dan berdiri di atas firman Allah. Ini fondasi. Di atasnya, tapalah hatimu, hadapilah gelombang, dan raihlah impian. Itu dari Sinode. Sekali lagi, berdiri di atas fondasi, yaitu di atas Yesus Kristus, dan di atas firman Allah, dan di atasnya tabalah hatimu, hadapilah tantangan atau badai, dan raihlah impian. Bapak, mari kita berdoa. Bapa Maha Besar, atas nama Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua, atas nama Koordinator Gereja Kemah Injil di Intan Jaya, atas nama kelasis-kelasis di Intan Jaya dan Nabira ini, hari ini kami bersatu dan lepaskan calon tunggal Martin Tipagao dan wakilnya ini, mulai dari hari ini sampai hari hanya, yaitu hari pemilihan. Hamba serahkan semua timnya yang akan kerja, dan juga sampai tingkat kabupaten, distrik, desa, sampai RT RW sekalipun. Aku serahkan ke dalam tanganmu yang maha kuasa, yang akan kerja dari tim kota, Bawaslu, dan KPU, dan tingkat distrik, DPD, DPC, sampai tingkat pemilihan itu. Aku serahkan ke dalam tanganmu yang maha kuasa. Allah Roh Kudus turut bekerja semua kegiatan yang akan berlangsung, mulai ucapan syukur hari ini, dan juga akan deklarasi di Intan Jaya sampai pemilihan yang akan berlangsung. Ke dalam tanganmu kami serahkan. Hanya Roh Kuduslah bekerja keras untuk semua kegiatan ini, untuk meraih Bupati Intan Jaya yang kami harapkan Martin Tipagao dan juga wakilnya Melianus. Ke dalam tanganmu kami serahkan. Untuk itu hari ini hanya kasih Allah Bapa, hanya kasih damai Kristus Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian, membimbing kamu sekalian, mengarahkan kamu sekalian sampai Yesus datang kedua kali. Amin. Baik Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Terima kasih untuk kami sudah berbicara pada penutup. Kiranya Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, ibadah syukuran pada siang hari ini telah selesai. Shalom. Sekali lagi shalom. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Baik, waktu selanjutnya saya akan berikan waktu kepada MC. Baik, terima kasih teman-teman keroannya dengan Bapak Pendeta pada saat kesempatan ini melayani kami. Tuhan Yesus memberkati. Acara selanjutnya sambutan. Sebelum itu saya bilang mantap, menang 3 kali ya. Semua angkat tangan. Mantap. Menang.
kita akan masuk ke sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, kami berikan waktu dan tempat Bapak Ketua Partai Garuda